Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi membawa era baru bagi perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka melawan penjajahan bangsa asing dan bersatu sebagai bagian dari sebuah bangsa yang merdeka. Ada beberapa fakta dan sejarah dari Invoice Indonesia tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 membuat Jepang kemudian menyerah kepada pihak Amerika dan sekutunya. Momen ini pun kemudian dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Witjodiningrat diterbangkan ke kota Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsikal Terauchi sebagai pimpinan tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara. Mereka mendapat kabar bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Sementara itu di Indonesia pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir telah mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Mengetahui hal tersebut, para pejuang bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah dari Jepang. Setelah Soekarno kembali ke tanah air dari pertemuannya di Vietnam, Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di kota Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua dalam rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda mendesak agar proklamasi segera dilakukan, sementara golongan tua lebih mempertimbangkan dan tidak ingin terburu-buru. Mereka tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah saat proklamasi berlangsung. Konsultasi pun kemudian dilakukan dalam bentuk rapat PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Golongan muda tidak menyetujui rapat tersebut karena menganggap bahwa PPKI adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Mereka menginginkan kemerdekaan bangsa Indonesia atas usaha sendiri, bukan atas pemberian Jepang. Puncaknya adalah pada dini hari tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pejuang dari golongan muda diantaranya adalah Khairul Saleh, Sukarni, Wikana, Subandrio, D.N. Aidit bersama Sodanco Singgi yang merupakan salah satu seorang tentara peta dan pemuda lainnya. Mereka kemudian menjemput dan membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dari penjemputan Soekarno dan Hatta oleh sekelompok pejuang tersebut adalah agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan juga mereka meyakinkan kembali kepada Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Malam harinya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subaryo Joyo di Suryo, serta disaksikan oleh Sukarni, Burhanuddin Muhammadiyah, Raden Sudiro, dan Sayuti Melik. Penyusunan teks proklamasi ini dilakukan di kediaman seorang perwira Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, yaitu Laksamana Tadashi Maeda, di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Setelah konsep dari teks proklamasi selesai dan disepakati bersama, naskah tersebut kemudian disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada awalnya pembacaan proklamasi akan dilakukan di lapangan Ikada yang saat ini dikenal dengan lapangan Tugu Monas. Namun karena alasan keamanan, pembacaan proklamasi dipindahkan ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang saat ini menjadi Jalan Proklamasi nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat. Itulah sejarah singkat tentang Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Dan tahukah kalian, terdapat beberapa fakta menarik selama peristiwa proklamasi. Dan berikut adalah 16 fakta tentang proklamasi.
Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus tahun 1945 Masehi atau tanggal 17 Agustus tahun 2605 menurut tahun Jepang, dan bertepatan juga dengan tanggal 9 bulan Ramadan tahun 1364 Hijriah pada pukul 10 pagi. Bung Karno, sapaan akrab untuk Presiden Soekarno, ternyata sedang dalam kondisi yang tidak sehat ketika membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. 2 jam sebelum pembacaan proklamasi, Bung Karno masih tertidur pulas di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Oleh dokternya, beliau didiagnosa terserang penyakit malaria tertiana. Suhu tubuh dari Bung Karno saat itu sangat tinggi, sehingga dokternya memberikan obat untuk menurunkan panas. Bung Karno lalu bangun dari tempat tidurnya pada pukul 9 pagi, dan pada pukul 10 pagi beliau membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Karena kondisinya yang sedang tidak sehat, Bung Karno saat itu tidak berpuasa. Meskipun sebelumnya sudah sempat makan sahur bersama sahabatnya yaitu Muhammad Hatta. Atas anjuran dari dokter pribadinya, Bung Karno kemudian membatalkan puasanya pada hari itu. Naskah asli dari teks proklamasi sempat menghilang. Naskah rancangan proklamasi yang ditulis tangan oleh Presiden Soekarno sempat hilang setelah naskah tersebut diketik ulang oleh Sayuti Melik. Kemungkinan karena naskah tersebut sudah diketik ulang, naskah asli tulisan tangan itu kemudian tidak terlalu diperhatikan sehingga ikut terbuang. Burhanuddin Muhammadiyah menemukan naskah asli tersebut di keranjang sampah di kediaman Laksamana Maida dan kemudian mengamankannya. Burhanuddin Muhammadiyah menyimpan naskah asli tersebut dan baru memberikannya kepada Presiden Soeharto pada tanggal 29 Mei tahun 1992. Sebelum diketik oleh Sayuti Melik, Muhammad Hatta atau yang akrab disapa dengan Bung Hatta ternyata sempat menugaskan Burhanuddin Muhammadiyah untuk menggadangkan atau memperbanyak teks proklamasi. Beliau juga memerintahkan untuk menyebarluaskan teks tersebut. Setelah konsep dari naskah proklamasi selesai ditulis oleh Insinyur Soekarno dan disepakati bersama, Sayuti Melik menyalin dan mengetik naskah tersebut menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Hermann Kendler. Selesai pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, kemudian disambung dengan pidato singkat. Prosesi selanjutnya adalah pengibaran bendera merah putih. Pada awalnya Surastri Karma Trimurti atau lebih dikenal dengan SK Trimurti yang merupakan seorang wartawan, penulis dan guru bahasa Indonesia diminta untuk menaikkan bendera merah putih. Namun beliau menolak dengan alasan pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Kemudian ditunjuklah Latif Hendraningrat yang merupakan prajurit peta dibantu oleh Suhut untuk tugas tersebut. Bendera pusaka merah putih atau dikenal dengan sebutan Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada 17 Agustus tahun 1945 dijahit sendiri oleh istri Presiden Soekarno yaitu Ibu Fatmawati. Beliau menjahit sendiri bendera tersebut. Kain yang beliau gunakan untuk membuat bendera adalah kain sprei katun pemberian dari seorang perwira Jepang dan dikatakan kain merahnya didapat dari kain penutup milik penjual soto. Upacara proklamasi saat itu dilaksanakan dengan sangat sederhana. Upacara tersebut berjalan tanpa protokol, tanpa musik, tanpa konduktor, dan tanpa pancaragam. Bahkan tiang pengibaran bendera disiapkan hanya beberapa menit sebelum upacara dimulai. Tiang pengibaran bendera tersebut terbuat dari bambu dan disiapkan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Komandan Peta, yaitu Sodanco Latif Hendraningrat dan Sodanco Arifin Abdurrahman. Upacara pada saat itu hanya ada 3 agenda, yaitu pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir adalah sambutan dari Wali Kota Jakarta saat itu yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi. Kepala pemerintah militer Jepang mengirimkan 5 opsirnya untuk mendatangi Insinyur Soekarno dengan maksud untuk melarang Soekarno membacakan proklamasi. Namun kelima opsir tersebut datang ketika upacara telah selesai dilakukan dan proklamasi sudah dibacakan. Kelima opsir tersebut kemudian pergi meninggalkan tempat upacara setelah sebelumnya sempat dikepung oleh barisan pelopor dengan senjata golok dan bambu runcing. Frans Mendur yang merupakan seorang fotografer jurnalistik adalah sosok yang mengabadikan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Setelah upacara selesai, Franz mundur dikejar dan didatangi oleh tentara Jepang yang bermaksud untuk merampas dan menghancurkan negatif film atau klise yang dimiliki oleh dirinya. Beruntung sesaat sebelum kedatangan tentara Jepang, Franz mundur berhasil menyembunyikan klise tersebut di bawah pohon di halaman belakang kantor harian Asia Raya tempatnya bekerja. Saat ditemui tentara Jepang, dia mengaku jika foto-foto proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah diambil oleh barisan pelopor. Foto karya Franz mundur membuat bangsa Indonesia dapat menyaksikan dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 belum sempat direkam karena mati lampu, dan saat itu Indonesia sangat diawasi oleh Jepang. Pendiri RRI Jusuf Ronodipuro meminta Presiden Soekarno untuk mengulang dan merekam pembacaan teks proklamasi. Namun niat itu sempat ditolak oleh Soekarno yang menganggap pembacaan teks proklamasi hanya berlaku satu kali. Setelah dibujuk, Presiden Soekarno akhirnya bersedia untuk membacakan kembali teks proklamasi. Perekaman tersebut baru terlaksana pada tahun 1951 di studio RRI yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 Jakarta. Master rekaman teks proklamasi dikirim ke Lokananta di Solo untuk digandakan pada tahun 1959. Rekaman suara pembacaan teks proklamasi yang kita dengar saat ini merupakan hasil rekaman yang dilakukan 6 tahun setelah Indonesia merdeka. Gelar proklamator secara resmi didapat oleh Bung Karno dan Bung Hatta 41 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun gelar proklamator sudah diberikan oleh rakyat Indonesia sejak tahun 1945, namun pemberian gelar secara resmi dari pemerintah baru diberikan pada tahun 1986 atau 41 tahun setelah Indonesia merdeka. Pada awalnya, Bung Hatta sempat mengusulkan agar semua yang hadir dalam rapat perumusan naskah proklamasi untuk ikut menandatangani teks tersebut. Namun usulan itu kemudian ditolak oleh Soekarni. Apabila usulan tersebut disetujui, maka proklamator akan berjumlah lebih dari 2 orang. Selain sebagai hari jadi bangsa Indonesia, tanggal 17 Agustus juga merupakan tanggal di mana wafatnya 2 tokoh yang berjasa bagi bangsa Indonesia, yaitu pencipta lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman. Beliau meninggal pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 pada usia 34 tahun. Selain W.R. Supratman yang meninggal pada 17 Agustus, seorang pencetus ilmu bahasa Indonesia yaitu Herman Nobroner van der Tuk yang meninggal pada 17 Agustus tahun 1894 pada usia 69 tahun. Beliau adalah pencetus dasar linguistika modern beberapa bahasa yang dituturkan di Nusantara. Itulah sejarah singkat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan beberapa fakta di dalamnya. Seperti kata pepatah, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa-jasa para pahlawannya. Semoga peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini bisa lebih menumbuhkan sifat patriotisme dan nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa, agar kita bisa membawa bangsa ini menuju ke masa depan yang lebih baik dan bisa bersaing dalam konteks yang positif dengan negara-negara lain di dunia. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu. Mudah-mudahan kalian bersama keluarga sehat selalu dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tanggal 17 Agustus ini adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau kita kenal sebagai hari lahirnya bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum tanggal 17 Agustus 1945, bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa lain, di antaranya satu oleh bangsa Belanda kurang lebih 3,5 abad atau 350 tahun. Kemudian oleh bangsa Jepang kurang lebih 3,5 tahun. Nah, walaupun demikian, anak-anakku sekalian, pemuda kita, pahlawan kita berhasil berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, mulai dari
masa kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo, kemudian Sumpah Pemuda, hingga pada puncak perjuangan yaitu berhasilnya memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, maka dari itu Bung Karno dan Bung Hatta kita kenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kalau pada zaman dulu bangsa kita berjuang merebut kemerdekaan, sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Nah, kalau kalian sebagai pelajar, maka tugas kalian adalah belajar bersungguh-sungguh. Walaupun sekarang pada masa pandemi, kalian jangan pantang menyerah ya. Dengan semangat kemerdekaan, kalian harus terus semangat dalam belajar. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah, belajar bersama teman-teman, bersama dengan ibu dan bapak guru. Dan untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-75 ini, kami telah mempersembahkan buat kalian yaitu satu untuk kelas 1 dan kelas 2 yaitu perlombaan melukis, dan untuk kelas 3 dan kelas 4 yaitu perlombaan menyanyi. Kemudian untuk kelas 5 dan kelas 6 yaitu membuat puisi dan membacanya. Silahkan keluarkan kemampuan kalian dalam bidang seni ataupun menulis. Nah, itu saja dari Ibu. Semangat terus. Mudah-mudahan acara ini atau kegiatan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia.